Halo, apa kabar pemirsa? Kami melakukan protokol kesehatan yang ketat dan hanya melepaskan masker pada saat kami siaran live. Kami sadar betul bahwa pandemi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik juga menyertai Anda. Kami akan mengabarkan informasi yang teraktual. Pemirsa, di tengah tingginya angka kasus COVID-19 yang kini berada di kisaran antara 40.000 hingga 55.000 kasus perharinya, ancaman yang amat serius ini pula mengintai pada anak-anak usia sekolah. Sejak bulan Januari lalu, jumlah kasus COVID-19 pada anak-anak bahkan naik hingga 10 kali lipat. Peran orang tua di sini pun diuji karena terbentur oleh peraturan pemerintah yang menganjurkan pertemuan tatap muka. Namun, anak-anak kesayangan mereka pun terancam virus mematikan ini. Kebijakan pemerintah mengenai pertemuan tatap muka di sekolah sebanyak 100% berimbas nyata pada anak-anak sekolah di tengah merebaknya kasus COVID-19 varian paling baru, yaitu virus varian Omicron yang ditemukan pertama kali di negara Afrika pada 24 November tahun 2021 lalu. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat lonjakan pasien COVID-19 usia anak-anak begitu drastis pada Januari 2022. 24 Januari lalu, jumlah pasien COVID-19 pada anak-anak hanya 646 orang. Dalam sepekan, naik menjadi 2.775 anak. Itu berarti naik sekitar 429%. Pada tanggal 7 Februari lalu, angkanya melonjak drastis hingga 7.190 kasus anak yang terinfeksi atau terjangkit virus COVID-19 varian Omicron. Itu artinya hanya dalam 2 pekan saja, jumlah pasien anak naik hingga 10 kali lipat. Akibat tingginya penularan COVID-19 pada anak, saat ini orang tua pun diminta untuk semakin waspada dan tidak membawa anak-anak ke tempat-tempat yang beresiko tinggi. Walaupun sebagian besar bergejala ringan, namun varian COVID-19 Omicron ini tidak dapat disepelekan. Karena belakangan, kasus-kasus berat yang diakibatkan oleh varian Omicron ini sudah mulai dilaporkan. Gejala MIS-C dengan penurunan kontak pintas jantung sehingga pasiennya mengalami gagal jantung. Atau bentuk kasus berat lainnya yang dilaporkan adalah beberapa pasien mengidap varian Omicron mengalami diabetes mellitus pasca terinfeksi oleh virus COVID ini. Saat ini, tidak hanya disarankan membawa anak-anak ke pusat keramaian seperti mal, pusat perbelanjaan, menonton di bioskop, dan berada dalam lingkungan tertutup dengan ventilasi yang minim. Dengan mencegah infeksi berat yang disebabkan oleh varian COVID ini, sangat disarankan untuk sesegera mungkin melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Namun, jika anak sudah terlanjur terinfeksi varian COVID-19 ini, orang tua harus cermat, cepat tanggap dalam mengamati segala tanda-tanda kegawatan yang terjadi pada anak. Tepat pada 14 Februari, di mana adalah Hari Kasih Sayang, pemerintah kembali mengevaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering disebut PPKM. Data Kementerian Kesehatan mencatat 1 Februari lalu ada 55.209 kasus COVID-19 dalam sehari. Dan ini menyamai angka puncak pada gelombang varian Delta yang terjadi pada 15 Juli 2021 sebanyak 56.757 kasus. Kasus COVID di Indonesia sempat melandai dalam beberapa bulan belakangan. Namun, pelonjakan kasus yang nyata dimulai pada 14 Januari 2022 dengan 850 kasus sehari. Meskipun jumlah kasus harian kini sudah hampir menyamai puncak varian Delta, tidak demikian dengan angka kematian. Angka kematian COVID-19 tertinggi dalam satu hari sempat terjadi pada 27 Juli 2021 dengan 2.069 orang.
Angka terendahnya adalah 1 kematian pada 2 Januari 2022. Seiring kenaikan jumlah kasus akibat varian Omikron, angka kematian juga naik dan kini berada di kisaran lebih dari 100 kematian dalam sehari, seperti pada Minggu 13 Februari 2022 dengan 111 kematian. Menurut seorang pengamat, apapun variannya, itu tetaplah COVID. COVID tetap memiliki resiko sakit dan tetap ada resiko meninggal. Omikron dikatakan ringan jika dibandingkan dengan skala Delta. Namun, untuk penularannya jauh lebih cepat penyebaran. Oleh sebab itu, resiko untuk meninggal akan tetap sama saja. Terutama pada pasien yang memiliki komorbid atau komorbid yang tidak terkontrol tetap dapat menyebabkan kematian. Meski jumlah tempat tidur untuk isolasi sudah tersedia, namun untuk menghadapi puncak global COVID-19 akibat varian Omikron yang akan terjadi di akhir Februari hingga Maret mendatang, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI mengkhawatirkan ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kesehatannya. Selain disiplin protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh para warga dengan segala usia, pemerintah juga harus tegas menegakkan peraturan agar potensi penularan varian Omikron yang kian merajalela dan membahayakan jiwa bisa ditekan. Bisa disimpulkan bahwa pada saat ini, kondisi terkait dengan COVID-19 pada anak menjadi sorotan. Pada Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa saat ini disebut adanya lonjakan kasus hingga 10 kali lipat pada anak-anak. Selanjutnya saya akan berikan kepada Tata untuk melakukan live report di sekolah dasar. Kepada Tata dipersilahkan. Baik. Saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah dasar negeri di Bilangan, Jakarta Selatan. Dapat Anda lihat di belakang saya saat ini, anak-anak sekolah sedang melakukan persyaratan wajib untuk melakukan pertemuan tatap muka yaitu swab antigen. Swab antigen tersebut berguna untuk mendeteksi apakah virus COVID-19 ini telah menginfeksi anak-anak sekolah yang ingin melakukan pertemuan tatap muka dan juga berguna untuk mencegah lebih lanjut penyebaran virus COVID-19. Kegiatan swab antigen ini adalah salah satu upaya yang telah dilakukan berdasarkan seruan dari pemerintah untuk mengenai 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Swab antigen ini sudah dimulai setiap harinya pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang. Berdasarkan info dari para satuan petugas COVID-19 atau yang biasa kita sebut sebagai Satgas COVID-19, hal ini dilakukan karena meningginya kembali angka kasus COVID-19 yang dikarenakan oleh virus varian Omikron. Para orang tua murid berharap agar kegiatan pertemuan tatap muka berlangsung secara ditunda. Maksud kami agar pertemuan tatap muka ini bisa ditunda dan diganti dengan cara daring atau online saja. Supaya anak-anak sekolah yang sangat rentan karena tidak adanya pengawasan ketat dari masing-masing orang tua murid maupun sekolah secara maksimal tidak terpapar oleh virus COVID-19 jenis varian Omikron. Mengingat sudah dilakukan vaksinasi sebanyak 2 kali, virus ini pun lebih mudah menyebar ketimbang virus varian Delta. Sekian laporan saya. Tata saya kembalikan ke studio. Baiklah pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Dita Anggraini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama di esok hari. Selamat pagi.